Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Subuh hari ini Allah masih berikan kita nikmat yang begitu besar sehingga Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Ar-Rahiqul Maktum tentang Sirah Nabawiyah. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas bagaimana bentuk penghentian atau bentuk usaha orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam bentuk, dengan tuduhan, dengan fitnah, dengan menjelekkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dengan menuduh Rasulullah yang tidak benar. Dikatakan Rasulullah ini penyihir, dikatakan Rasulullah ini gila, dikatakan Rasulullah SAW ini tukang bohong, kadzab, pembohong, dan yang lainnya hanya sekalian. Tetapi usaha-usaha itu tidak ada satupun yang berhasil yang mereka lakukan terhadap Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pengikutnya semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, dan Rasulullah tetap salat di hadapan orang-orang kafir Quraisy di depan Ka'bah. Jadi tetap aja salat di situ menunjukkan keislamannya. Dan orang-orang kafir Quraisy melihat itu, melihat bagaimana ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi usaha-usaha mereka ini tidak berhasil mereka lakukan kepada Rasulullah SAW, walaupun mereka sudah menyebarkan isu, menyebarkan fitnah dan yang lainnya. Maka akhirnya setelah hal ini, karena menurut mereka usaha ini tidak berhasil, akhirnya maka mereka berpikir ulang dan bermusyawarah lagi, kira-kira bagaimana cara menghentikan dakwah Rasulullah SAW ini. Karena Rasulullah SAW tidak bisa disakiti secara langsung ataupun dibunuh, nggak bisa. Karena Rasulullah dilindungi oleh keluarganya Bani Hashim dan dijamin keamanannya oleh pamannya. Siapa itu? Abu Thalib, dijamin oleh pamannya Abu Thalib. Maka akhirnya jemaah sekalian, mereka bersepakat, orang-orang kafir Quraisy bersepakat agar mereka menghentikan dakwah Rasulullah SAW dengan cara menyiksa dan memberikan ujian kepada pengikut-pengikut Rasulullah SAW. Jadi karena Rasulnya nggak bisa dihentikan, akhirnya pengikutnya yang ditekan. Hadirin mas sekarang di sini katakan, wa kana Abu Jahl idza sami'a bi rajulin qad aslama lahu syarafun wa man'atun anbahu wa ahza. Adalah Abu Jahal kalau dia mendengar ada seseorang yang masuk Islam, yang mana orang ini lahu syaraf, ada kemuliaannya. Jadi misalnya keturunan mulia, atau dia orang kaya, atau dia waman'ah, ada orang yang melindungi dia, keluarganya besar, gitu, seperti Abu Bakar dan yang lainnya. Maka
hadirnya mas sekalian, maka Abu Jahal akan memberi peringatan kepada dia dan juga akan mengancam dia. Diancam. Kalau engkau masih masuk Islam, maka engkau akan mendapatkan kerugian dalam perdagangan. Kami akan boikot engkau, kami nggak mau bisnis lagi sama engkau. Diancam begitu. Kalau orang ini itu syaraf, kalau orang ini punya kemuliaan, punya harta, punya keluarga yang kuat, diancam dengan seperti itu. Wa in kana dha'ifan, nah kalau orang-orang ini lemah, darabahu wa aghrabihi, maka dia akan pukul orang tersebut dan akan dia siksa. Ya, pengikut Rasulullah SAW kalau termasuk daripada orang-orang yang lemah. Maka hadirin jamaah sekalian, maka di sini diceritakan bagaimana kisah-kisah penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada para sahabat Rasulullah SAW. Wa kana ammu Utsman ibn Affan yulaffihi fi hasirin min awraqin nakhil thumma yudkhiluhu min tahtihi. Adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kita tahu siapa Utsman bin Affan ya, yang memiliki julukan Dzunuraini, memiliki dua cahaya, menantunya Rasulullah SAW. Keluarga terpandang Utsman, orang kaya, keluarganya keluarga kaya, hanya jemaah sekalian. Maka pamannya menggantung dia dan meletakkan daun-daun kurma, kemudian daun kurma tersebut dibakar. Jadi diikat begini, ditarik ke atas, di bawahnya ada pelepah-pelepah kurma yang kering, dibakar. Gimana kira-kira perasaannya? Ibu-ibu kalau masak, ya kan? Kena api dikit gimana kan? Panas kan? Nah ini bukan tangan doang, hampir seluruh tubuh digantung, di bawahnya dibakar pakai api. Padahal ini Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Walamma alimat ummu Mus'ab, dan ketika ibunya Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu taala anhu tahu tentang keislamannya, aja'athu wa akhrajathu min baitihi, dibuat lapar dan dikeluarkan dari rumahnya. Jadi Mus'ab bin Umair ini, hadirin jemaah sekalian, seorang sahabat yang sebelum masuk Islam orang yang hidupnya paling nikmat. Wa kana min an'amin nasi Aisyah, orang yang hidupnya paling nikmat. Bajunya nggak pernah baju yang jelek, bajunya yang bagus-bagus. Mus'ab bin Umair, bajunya itu dari Yaman, dari Syam, yang sutra-sutra yang mahal. Maka dikatakan Mus'ab bin Umair itu sebelum dia datang orang sudah tahu duluan Mus'ab bakal datang. Dari mana mereka tahu? Dari parfumnya. Di saking wanginya Mus'ab, ya, orang tak tahu ini bakal sebentar lagi Mus'ab datang. Benar, Mus'ab lewat. Parfumnya parfum yang mahal. Ibunya orang kaya raya, Mus'ab bin Umair. Dan dia orang yang sangat cerdas, orang yang pintar, kesayangan ibunya. Ketika ibunya tahu dia masuk Islam, hadirin jemaah sekalian, maka diboikot langsung. Diboikot langsung, hadirin jemaah sekalian, dibuat lapar, dikurung, tidak dikasih makan. Sampai dia berhasil kabur dari rumahnya. Gak dikasih lagi fasilitas-fasilitas seperti baju, apa segala, gak dikasih lagi. Sampai dikatakan ketika beliau masuk Islam, hadirin jemaah sekalian, bajunya compang-camping. Tangannya ini, kulitnya itu melepuh seperti kulit ular sedang ganti kulit. Padahal dulunya orang yang paling nikmat dalam hidupnya. Ditinggalkan semua, hadirin jemaah sekalian, untuk apa? Untuk Allah dan Rasulullah. Makanya Rasulullah itu kalau melihat Mus'ab bin Umair suka nangis. Suka nangis. Karena Rasulullah tahu gimana hidup dia sebelum Islam. Hidup mewah. Bahkan nanti ketika beliau syahid di perang Uhud, ya, Mus'ab bin Umair syahid di perang Uhud. Maka ketika kalau ke Uhud, ya itu ada makam-makam syuhada Uhud. Ya, di situ ada Hamzah, di situ ada Hanzalah, salah satunya adalah di situ ada Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala.
Hadirin jamaah sekalian, dikatakan ketika beliau syahid di perang Uhud, kain kafannya kalau ditutup kepala kakinya kelihatan, kalau ditutup kaki kepalanya kelihatan. Jadi jangankan uang ataupun baju-baju yang bagus, kain kafan aja betul nggak bisa beli. Saking miskinnya hadirin jamaah sekalian, ditinggalkan semua hartanya untuk Allah dan Rasulullah SAW. Tapi Mus'ab bin Umair ini ada jemaah sekalian mendapat julukan Qari'ul Madinah, orang yang membacakan Al-Quran kepada Madinah. Karena kenapa? Madinah masuk Islam karena jasanya Mus'ab bin Umair. Ya, karena jasanya siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Baik, jadi ini ada jemaah sekalian, Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Ada lagi, wa kana Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, seorang sahabat yang luar biasa. Yu'adzaba hatta yafqadu awa'yahu. Mus'ab bin Umair, Suhaib Ar-Rumi, dia disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy sampai dia pingsan dan dia hilang kesadarannya. Dan dia nggak sadar apa yang dia bicarakan, ngigau. Jadi pukul sampai dia ngomong apaan dia nggak sadar. Wa kana Bilal maula Umayyah ibnu Khalaf al-Jahmi. Ini ada seorang sahabat namanya siapa? Bilal ibnu Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah, seorang sahabat yang luar biasa perjuangannya di dalam Islam. Bilal ini mantan budaknya Umayyah ibnu Khalaf, salah seorang tokoh Quraisy, orang kaya Quraisy. Dan hadir jamaah sekalian, beliau Bilal bin Rabah ini dulu di zaman Islam tidak ada nilainya. Sebelum Islam tidak ada nilainya sama sekali. Karena dia seorang budak kulit hitam. Orang-orang Quraisy menganggap budak kulit hitam ini sebagai manusia-manusia yang kelas bawah lah. Saking gak ada nilainya hatinya jemaah sekalian, beliau itu Bilal bin Rabah dulu sebelum Islam. Kalau tuannya mau naik kontak, yang jadi injekan tuannya untuk naik kontak itu pundaknya Bilal. Kan kontak tinggi, kadang-kadang mau naik susah, maka Bilal duduk dulu, pundak sama kepalanya diinjak baru naik kontak. Wow, saking gak ada nilainya Pak Bilal bin Rabah, tapi dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Nanti dikatakan, kata baginda Rasulullah SAW, wahai Bilal, aku mendengar sendalmu sudah ada di surga. Bilalnya masih di dunia, tapi sendalnya sudah ada di surga. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah sekalian, Bilal bin Rabah mendapatkan siksaan yang begitu dahsyat. Lehernya diikat pakai tali, ditarik oleh anak-anak kecil keliling Madinah. Keliling Mekah. Kemudian hadirin jamaah sekalian, pakaiannya dilepas, diletakkan di atas batu yang sangat besar di padang pasir. Ini panasnya bukan panas Indonesia Pak. Panas Indonesia aja nih lagi panas-panasnya. Kita jalan nyeker nggak pakai sendal, kira-kira gimana? Melepuh. Saya pernah nyoba sekali. Lagi panas-panasnya gitu, lewat di aspal, nggak pakai sendal. Panas bukan main. Besok melepuh kaki. Hanya makan Bilal bin Rabah dibuka bajunya, ditaruh di atas batu di padang pasir pada musim panas. Dan ini musim panas di sana di Jazirah Arab. Anginnya aja panas. Kita nih di Indonesia nih Pak ya, di Indonesia nih panas. Ada angin enak nggak? Enak sepoi-sepoi. Oh di sono kan kita anginnya panas, burungnya panas. Makanya kalau kita nyuci baju itu jemur sebentar, kering langsung, saking panasnya. Bilal bin Rabah dilakukan seperti itu oleh tuannya. Dipukulin terus, disuruh murtad oleh Abu Jahal, oleh Umayyah ibn Khalaf, keluar engkau dari agama Muhammad.
hina Tuhannya Muhammad. Tapi apa Bilal katakan? Ahadun ahad, ahadun ahad, hanya Allah yang satu, hanya Allah yang satu. Masya Allah, tidak tergoyahkan iman Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Maka hadirin sekalian, kemudian hal ini dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia melihat Bilal dibuat seperti itu, maka Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Umayyah bin Khalaf. Wahai Umayyah, berapa pengen kau bebaskan budakmu? Berapa kau pengen bebaskan? Kata Umayyah, dikasih harga berkali-kali lipat, jauh lebih mahal. Maka apa yang dilakukan oleh siapa namanya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia beli fashtarahu, ya, dia beli ini Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ini, kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya Abu Bakar itu salah satu julukan Abu Bakar Al-Atiq. Julukan Abu Bakar itu salah satunya apa? Al-Atiq. Artinya apa Al-Atiq? Al-Atiq ada satu makna, maksudnya yang terbebas dari api neraka. Al-Atiq, terbebas dari api neraka. Ada juga yang memahami, yang menafsirkan, yang maksud dengan Al-Atiq adalah karena dia banyak sekali membebaskan budak-budak. Jadi Al-Atiq itu yang membebaskan. Ya, maksudnya dia banyak membebaskan budak. Allah, Bilal bin Rabah. Makanya nanti hadirin mas sekalian, Umar itu begitu menghormatin Bilal. Umar itu begitu apa? Menghormatin Bilal. Bukan karena apa ya? Karena perjuangan Bilal bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Umar bin Khattab pernah duduk bersama dengan pemimpin Quraisy. Ya, Quraisy ini kan di bangsa Arab, Pak, nasabnya mulia. Nasab paling mulia itu di bangsa Arab itu adalah Quraisy. Quraisy ini. Jadi kita jangan salah juga, Pak. Kafir Quraisy, seolah-olah orang Quraisy itu jahat. Enggak, itu ya kafirnya yang jahat. Mayoritas Quraisy itu baik, tapi ada beberapa yang jahat. Jadi tetap Quraisy itu adalah kabilah terbaik di zamannya. Ya, kabilah terbaik itu kabilah Quraisy. Makanya Rasulullah orang Quraisy, ya kan? Sahabat-sahabat utama itu orang Quraisy. Tapi ada 1, 2, 3 tokoh-tokoh yang tua nih yang sudah megang agama. Nah itulah yang kafir. Maka disebut kafir Quraisy. Jadi jangan kita katakan Quraisy itu enggak, Quraisy itu baik, terbaik, kabilah terbaik Quraisy. Tapi ada di antara mereka orang-orang yang jahat, gitu ya. Nah suatu saat Umar bin Khattab lagi duduk bersama dengan pembesar Quraisy. Ini sudah wafat Rasulullah di zaman Umar bin Khattab. Maka ketika Umar duduk, hadirin jemaah sekalian, masuklah Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, sudah masuk Islam. Ya, tapi kemudian Umar biasa aja. Ya kalau kita itu kalau masa kita terima, oh silakan Ikrimah duduk biasa. Masuk lagi Abu Sufyan tokoh Quraisy besar. Masuk Abu Sufyan, Umar juga biasa aja, silakan Umar duduk. Tapi tiba-tiba ketika Bilal bin Rabah masuk, hanya jemaatkan apa yang dilakukan oleh Umar. Umar berdiri, disambut oleh Umar. Bilal didudukkan di samping Umar. Ya, didudukkan di samping Umar. Untuk apa? Menunjukkan bagaimana kemuliaan Bilal bin Rabah di sisi Umar bin Khattab. Padahal dia mantan. Ya. Maka ketika itu Ikrimah bin Abi Jahal protes, wahai Umar, kenapa kau berbuat seperti itu? Ini kan Bilal ini mantan budak kami, dulu dia pembantu kami, budak kami. Tapi kenapa kau muliakan seperti itu? Ya, waktu kami masuk kau biasa aja, tapi kenapa ketika Bilal kau sambut? Diprotes Umar. Jawaban Umar mudah. Kata Umar bin Khattab, kemana kalian? Ya, ketika Rasulullah SAW masih kalian musuhi. Kemana kalian ketika Rasulullah SAW masih hidup? Di awal-awal dakwah Rasulullah, kalian orang-orang yang dulu memusuhi Rasulullah. Sedangkan Bilal adalah orang yang paling utama membela Rasulullah SAW. Maka penghormatan Umar, ya, kepada Bilal, kepada manusia, bukan karena jabatannya, bukan karena status sosialnya, tapi karena iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita juga harus begitu, Bang. Ya. Menghormatin orang karena
iman dan takwa. Walaupun mungkin bukan siapa-siapa. Ada kan kita ini kebalik, Pak. Kalau yang mohon maaf, kalau yang datang orang kaya, pejabat, orang hebat, oh kita sambutnya bukan main, benar? Tapi kalau yang datangnya itu orang biasa, ya, bakal ketahuan nih, kayaknya bakal pengen minta duit nih, misalnya. Maka kita perlakuan kita juga biasa-biasa aja. Bahkan alhamdulillah min dzalik, bahkan meremehkan, merendahkan. Padahal kata Rasulullah SAW, berapa banyak orang-orang yang pakaiannya compang-camping, orangnya kumuh. Ya, kalau dia ngetok pintu rumah orang diusir. Ya, madfuun alal bab. Jadi kalau dia ngetok rumah orang mungkin keluar udah nggak terima tamu misalnya gitu. Tapi kalau dia berdoa, dia angkat tangannya, dia berdoa kepada Allah, la abarrahu, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang begitu. Maka ada jemaah sekalian, bila Ibnu Rabah membuktikan kepada kita, kemuliaan seseorang itu bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena status sosial. Kemuliaan seseorang itu ada di dalam apa? Iman dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ini Bilal, luar biasa. Umar begitu menghormati Bilal bin Rabah. Rasulullah begitu mencintai Bilal bin Rabah. Sekelas Abu Bakar aja pernah ditegur Rasul gara-gara Bilal. Abu Bakar pernah ditegur oleh Rasulullah. Sampai ketika itu, ya, Abu Bakar melapor perbuatan Bilal. Jadi waktu Bilal lagi duduk sama beberapa orang, ya, ada Bilal, ada Salman, ada Suhaib, lagi duduk di pinggir Ka'bah. Tiba-tiba Abu Sufyan lewat. Baru masuk Islam Abu Sufyan, baru masuk Islam. Kata siapa? Bilal dan teman-temannya ini, dia katakan, pedang Allah belum selesai menembas musuh-musuhnya. Maksudnya nyinggung Abu Sufyan nih. Abu Sufyan kan musuh Islam awalnya, walaupun waktu itu sudah masuk Islam. Dia katakan, kata Bilal, pedang Allah belum kering untuk menembas musuh-musuhnya. Padahal dia sudah masuk Islam. Hal ini didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, kalian bicara apa ini? Abu Sufyan, pembesar Quraisy, orang mulia di antara orang-orang Quraisy. Maka ditegur oleh Abu Bakar, orang-orang ini berkata seperti itu kepada Abu Sufyan. Maka Abu Bakar datang kepada Rasulullah, cerita, ya Rasulullah, ini 3 orang ini, Bilal, Salman, sama Suhaib Ar-Rumi, berkata seperti itu kepada Abu Sufyan. Saya tegur mereka ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, wahai Abu Bakar, mudah-mudahan 3 orang ini tidak marah kepada engkau. Kenapa? Kalau 3 orang ini marah kepada engkau, maka Allah juga akan marah kepada engkau. Masya Allah. Kalau orang ini termasuk Bilal dalamnya marah, maka Allah juga akan marah. Wah, langsung Abu Bakar datang lagi, minta maaf. Kata Abu Bakar, maafkan saya, saudara saya, kalian marah enggak? Enggak, kami enggak marah kepada engkau, wahai Abu Bakar, biasa aja. Mudah-mudahan Allah ampuni engkau, wahai Abu Bakar. Masya Allah. Jadi bagaimana kedudukan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga sahabat namanya Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, keluarga Yasir, ala Yasir. Keluarga syahid dan syahidah pertama di dalam Islam. Ya, mereka ini dulunya budak dari keluarga Abu Jahal, dari keluarga Bani Makhzum. Ya, maka mereka termasuk orang yang pertama masuk Islam. Yasir, istrinya Sumayyah, dan Ammar anaknya. Jadi Ammar ibnu Yasir. Jadi Ammar anaknya Yasir. Jadi Yasir bapaknya, istrinya namanya Sumayyah, anaknya namanya Ammar. Ketahuan oleh Abu Jahal mereka masuk Islam, maka disiksa setiap hari, dipukulin, ya dijemur, dimasukkan ke air, dikeluarin lagi, diseret, setiap hari dapat siksaan. Maka hanya jemaah sekalian, Rasulullah ketika itu melihat, tapi Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa karena belum ada perintahnya untuk berjuang, belum ada perintah untuk berperang, belum ada, sahabat masih sedikit. Maka Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa, dilihat aja gimana Rasulullah. Tapi Rasulullah kemudian berkata kepada keluarga Yasir, "Sabran ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Sungguh janji tempat kalian itu nanti adalah surga. Gak bisa berbuat, ya.
Hadis jamaah sekalian, akhirnya Sumayyah ya ketika dia disuruh murtad sama istrinya ini Sumayyah, ketika dia disuruh murtad, dia dipaksa murtad, tapi dia tidak mau. Hadis jamaah sekalian, sampai ketika itu mungkin dia ini diludahi Abu Jahal oleh Sumayyah. Maka Abu Jahal marah. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Dia ambil tombak, dia tusuk Sumayyah, mohon maaf, dari kemaluan sampai atas. Sumayyah. Maka Sumayyah syahidah pertama di dalam Islam. Orang yang pertama kali syahid dalam Islam ternyata seorang perempuan namanya Sumayyah, ibu daripada Ammar. Yasir juga begitu, suaminya dipukulin. Akhirnya Yasir juga dibunuh oleh Abu Jahal. Ammar, anaknya Ammar bin Yasir, disiksa terus, hadirnya maskan, disuruh murtad. Nggak kuat Ammar bin Yasir, dicelupkan dalam air, ditarik lagi, diseret, dipukulin, dicambuk setiap hari begitu. Akhirnya saking nggak kuatnya, ketika dia disuruh murtad dan menghina Rasulullah, akhirnya dia mengatakan, iya saya murtad, dan dia menghina baginda Rasulullah SAW. Ammar bin Yasir. Maka akhirnya dia Ammar saking gak kuatnya, sudah gak kuat lagi, dia sudah ngomong juga sudah ngeracau gitu ya. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah SAW, nangis datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya disiksa setiap hari, saya gak kuat lagi ya Rasulullah. Maka saya tidak sengaja Rasulullah mengucapkan kata-kata kufur. Saya mengatakan saya murtad, keluar daripada agama engkau. Kemudian saya hina engkau ya Rasulullah di depan mereka. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kalau besok-besok engkau diminta lagi, lakukan lagi, gak apa-apa. Lakukan lagi. Karena takut apa? Disiksa. Makanya hadirin jemaah sekalian, berkaitan dengan perbuatan Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu, Allah menurunkan satu surat dalam Al-Quran, satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yaitu orang-orang yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, illa kecuali man ukriha, yang dipaksa, dia terpaksa untuk kufur, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Jadi Ammar bin Yasir ketika itu hatinya tetap beriman, tapi mulutnya dia gak kuat menahan siksaan. Akhirnya dia mengatakan dia murtad, padahal dia tidak murtad. Maka kata Rasul, kalau engkau diminta lagi, lakukan lagi, gak apa-apa. Nah itulah, di dalam Islam ada yang namanya konsep taqiyah. Konsep apa? Taqiyah. Taqiyah itu ya, dia pura-pura murtad, padahal dia masih Islam, kalau memang dalam keadaan terpaksa. Ya, itu namanya taqiyah. Ada sebenarnya konsep Islam ini, tapi di dalam beberapa kelompok, khususnya Syiah, itu kemudian diselewengkan konsep ini. Yeah. Orang Syiah pura-pura Sunni padahal mereka Syiah. Nah itu ada konsep taqiyah. Dan mereka mengatakan nggak apa-apa taqiyah, setiap kita taqiyah dapat pahala seperti Ammar bin Yasir. Enggak, itu berlebihan, itu konsep yang salah. Kita boleh taqiyah dalam keadaan terpaksa. Makan babi boleh nggak? Nggak boleh, makan babi nggak boleh, Bu. Makan babi nggak boleh, haram. Tapi dalam terpaksa, kalau nggak makan kita bisa mati di tengah hutan, boleh. Ya, itu maksudnya ya, Bu ya. Jadi dalam keadaan terpaksa, ini Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Maka Ammar bin Yasir ini juga Rasulullah begitu luar biasa mencintai beliau. Suatu saat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu lewat di hadapan Rasulullah. Kata Rasulullah, lihatlah ini Ammar. Sungguh keimanan itu ada dari kulit dia sampai ke tulang-tulangnya. Jadi pengakuan Rasulullah kepada keimanan Ammar bin Yasir. Suatu saat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau membantu membangun Masjid Nabawi. Bantu bangun Masjid Nabawi pakai batu-batu gitu kan, batu bata atau apa di tingkat dinaikin batu-batu tersebut. Tiba-tiba sedang pembangunan Masjid Nabawi, tiba-tiba batu tersebut runtuh, drop, menimpa Ammar bin Yasir. Maka orang mengatakan, wah Ammar mati, ketimpa batu. Nah, Rasulullah ketika itu
Walaupun Rasul belum tahu dia mati atau tidak, tapi kata Rasul enggak, Ammar belum mati. Yang membunuh Ammar adalah kelompok pemberontak, kata Rasul. Jadi nanti Ammar ini termasuk orang yang penentu kebenaran. Kata Rasul, kalau kalian melihat dua kelompok muslimin berseteru, kalian lihat di mana Ammar, karena disitulah kebenaran berada. Jadi penentu kebenaran itu ada dalam dirinya Ammar. Ini hadis mutawatir, semua sahabat dengar perkataan Rasulullah. Kalau kalian melihat dua kelompok berseteru, kalian lihat di mana Ammar, disitulah kebenaran berada. Nah, makanya nanti ketika ada khilaf antara Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, maka para ulama mengatakan kebenaran ada di pihak Ali. Karena kenapa? Di pihak Ali ada Ammar bin Yasir. Jadi dia berada di pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka para ulama mengatakan kebenaran itu ada di pihak Ali. Karena janji Rasulullah, kalau di mana Ammar berada, disitulah ada kebenaran. Maka Ammar bin Yasir ini termasuk penentu kebenaran, kata Rasulullah SAW. Sahabat yang luar biasa, dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Dan banyak lagi, ada lagi namanya Khabbab bin Al-Arad, mantan budak juga seperti Bilal. Hadirnya para sekalian, Khabbab bin Al-Arad ini yang menyebabkan keislaman Umar bin Khattab. Yang menyebabkan keislaman Umar bin Khattab. Ketika nanti Umar bin Khattab masuk rumah adiknya, nanti ada kisahnya tersendiri, masuk rumah adiknya, dengar suara Al-Quran, surat Toha. Siapa yang baca Quran ketika itu? Khabbab bin Al-Arad namanya. Dia juga ketika Islam, dia juga dulu mantan budak. Khabbab bin Al-Arad ini dari seorang wanita Quraisy namanya Ummu Ammar. Khabbab bin Al-Arad akhirnya sekalian, ketika dia masuk Islam diketahui oleh tuannya maka disiksa. Bagaimana cara siksanya? Hadirnya sekalian, dia diikat, kaki dan tangannya diikat pakai tiang, di bawahnya ada api, ada alam, dan tidaklah api itu mati kecuali karena keringat dan minyak dari tubuhnya yang jatuh ke api tersebut. Makanya nanti ketika sudah Islam, ketika dibuka tubuh Ammar ini, tubuh Khabbab bin Al-Arad di belakang hanya sudah keriput, bekas-bekas luka bakar itu di punggung beliau. Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu taala, seorang sahabat yang luar biasa juga dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk siksaan kepada Rasulullah sallallahu kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kenapa? Belum ada perintah untuk berjuang. Sahabat juga masih sedikit, dan kebanyakan yang masuk Islam di awal-awal itu sahabat yang lemah. Ya, anak-anak muda, ya, atau orang mantan budak yang masuk Islam pertama-tama itu hampir ada begitu. Ya, orang-orang lemah. Maka Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Maka hadirin mas sekalian, baginda Rasulullah SAW kemudian tetap saja Rasulullah SAW istiqomah. Ya. Rasulullah tetap sholat di depan Ka'bah. Ya. Orang pengen nyakitin Rasul nggak bisa. Karena kenapa? Ada pamannya Abu Thalib yang melindungi baginda Rasulullah SAW. Tapi yang lain, sahabat-sahabat yang lain mendapatkan siksaan yang begitu luar biasa, ya, oleh orang-orang kafir Quraisy. Hadirin jemaah sekalian, ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana hadirin jemaah sekalian, Islam kita hari ini belum ada apa-apa. Kenapa para sahabat itu imannya luar biasa? Karena mereka mendapatkan siksaan dan ujian yang luar biasa. Makanya untuk meningkatkan keimanan kita ini harus ada mujahadah dalam agama ini, harus ada perjuangannya. Sahabat itu kenapa kok imannya tidak tergoyahkan? Kuatnya bukan main iman para sahabat. Ya, walaupun nyawa taruhannya tetap iman mereka kuat. Karena kenapa? Karena sudah ditimpa duluan oleh Rasulullah SAW. Sudah ditempa oleh Rasulullah, ditempa oleh keadaan ketika itu. Maka iman mereka menancap. Ya, iman mereka kuat di dalam hati mereka, tidak tergoyahkan. Kita hari ini karena hidup kita nikmat, tidak ada yang menghalangi kita dalam Islam, maka hadirin sekalian, maka hidup kita, iman kita menjadi lemah. Ya kan? Berapa banyak orang hari ini, ya, yang rela meninggalkan agamanya karena dijadikan Indomie tiap bulan. Banyak bu, bapak-bapak sekalian di pelosok-pelosok Jawa Barat itu, di
pelosok-pelosok. Di sini ada orang Sunda nggak? Banyak. Saya tanya, zaman dulu ada nggak orang Sunda Kristen? Nah, orang Sunda Islam. Orang Padang ada di sini? Orang Padang ada nggak zaman dulu Kristen? Nggak ada. Orang Padang itu namanya Padang Islam. Hampir rata. Bukan hampir rata, hampir semuanya. Tapi hari ini kita melihat ada orang Sunda Kristen, ada orang Padang Kristen. Ada sekarang. Masya Allah. Itu benar kejadian hanya sekarang. Ada saudara, ada teman saya orang Garut. Ya. Jadi ceritanya dia orang jamaah tabligh, orang jamaah tabligh. Dia lagi di masjid. Tiba-tiba ada anak muda datang. Ya, ada anak muda datang ke masjid tersebut sholat. Akhirnya sama si bapak ini diajak ngobrol masalah agama, diingatkan lagi iman itu penting, yang paling mahal di hidup kita di iman. Diingat lagi kehidupan dunia yang sementara, akhirat lama-lama. Tiba-tiba dia anak muda nangis. Cuma ngobrol gitu dong tiba-tiba. Ditanya kenapa kamu? Pak, saya ini jadi dia ini orang Garut asli tapi kerja di Jakarta. Sama bosnya diajak Kristen. Dan saya sudah dibaptis. Saya sudah dibaptis dengan janji nanti kalau kamu dibaptis kamu dapat kerja di sini enak. Saya naikin gaji kamu, saya naikin kedudukan kamu. Pokoknya itu kamu enak. Udah akhirnya dibaptis dia mau. Maka saya pulang ini, kenapa? Karena kata bos saya, bawa keluarga kamu ke sini saya baptis juga. Nanti keluarga kamu saya satu juga. Saya pulang ini, saya pengen bawa bapak saya, ibu saya ke Jakarta buat dibaptis. Lihat masjid, saya pengen rindu dengan masjid. Ya mungkin dulunya ngaji, santri kan, orang Jawa Barat itu banyak yang santri. Akhirnya saya sholat, ketemu bapak, nggak jadi saya bawa orang tua saya ke Jakarta. Masya Allah. Alhamdulillah ketemu. Kalau nggak ketemu gimana? Keluarga bertahan. Alhamdulillah. Banyak. Saya datang satu orang pada saya cerita pernah, ya, dia usaha, dia di puncak itu dia usaha villa-villa gitu ya. Suatu saat dia terdesak, dalam keadaan terdesak, pinjam bosnya baik banget, bosnya baik bener bosnya. Pinjam duit bos 30 juta, dikasih pinjam, oh boleh. Nggak pakai tanya A, nggak pakai tanya B, 30 juta dikasih pinjam. Bilang bos, sorry bos, belum ada bos. Ya apa, baik bener bos. Tiba-tiba udah agak berapa bulan gitu kata bosnya ditagih, mana uang kamu? Bosnya belum ada, kata bos santai aja. Ya udah gini aja katanya, mau nggak utang kamu lunas 30 juta? Ya mau bos. Kalau kamu mau utang kamu lunas, saya kasih lagi duit 100 atau 200 juta gitu mau dikasih duit. Tapi kamu murtad, saya baptis. Wah nggak mau, tapi alhamdulillah teman saya ini nggak mau. Ya ada orang yang sekarang di Kebun Baru sih. Dia nggak mau, saya Ustaz, saya masih kuat iman katanya. Saya nggak mau. Cuma saya nggak nyangka aja bos saya bayar begitu, ternyata ada tujuan lain, pengen murtadin. Iya. Artinya hanya bahas kenapa kita sekarang ini iman kita nggak ada mujahadah dalam beragama. Kita nggak didik anak kita untuk agama kita, nggak tekankan kepada keluarga kita. Ini agama ini yang paling penting. Hidup kita kalau nggak ada agama gelap, hidup dengan agama terang. Hidup di dunia ini walaupun susah, paling 60 tahun, 70 tahun sahabat, ada yang umurnya 20 tahun meninggal, ada yang 40 tahun meninggal, ada yang 30 tahun meninggal, ada yang mati syahid, ada yang disiksa, ada yang macam-macam. Tapi sampai sekarang namanya disebut terus. Mus'ab bin Umair namanya disebut, dimuliakan. Bilal bin Rabah namanya disebut terus. Ya, Khabbab bin Al-Arat tadi namanya disebut terus. Kita doakan setiap menyebut nama sahabat, kita doakan radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridho kepada mereka. Karena kenapa? Karena iman. Ya, karena iman. Maka agar iman ini istiqomah, agar iman ini menancap dalam hati kita, butuh yang namanya mujahadah, perjuangan dalam agama. Ya, harus ada mujahadahnya. Datang ke masjid, hadir majlis ta'lim, didik anak kita dengan Al-Quran, didik anak kita dengan ilmu agama. Dia harus perjuangan. Gak bisa. Yang penting saya kasih makan anak saya, ini HP, ini duit jajan, udah selesai. Pengen jadi anak soleh, gak bisa begitu. Harus dididik dengan kuat. Mudah-mudahan Allah berikan kita keturunan yang soleh dan soleh. Pertanyaan, bagaimana sikap Rasulullah terhadap penyiksaan para sahabat Rasulullah? Dan jawab ya Rasulullah gak bisa berbuat apa-apa karena ketika itu belum turun
belum turun ayat untuk berjihad, ya, dan sahabat masih sedikit, ya, masih lemah. Rasulullah paling mendoakan, ngasih motivasi. Ya, Khabbab bin Al-Arat datang, tadi Khabbab bin Al-Arat datang pada ya Rasulullah, mata Rasulullah, kapan pertolongan Allah datang kepada kita ya Rasulullah, kata Khabbab bin Al-Arat. Ya. Kata Rasulullah SAW, aku yakin agama ini pasti akan menang. La yablughu hadzal amru kama balagha al-lail wan nahar. Kata Allah, aku yakin agama ini akan sampai ke seluruh penjuru dunia ini, penjuru bumi, sebagaimana sampainya cahaya matahari. Sampainya cahaya matahari, kata Rasulullah. Walakinnakum, dan kalian orang-orang sebelum kalian itu lebih parah lagi siksaannya. Jadi orang-orang terdahulu ada yang disisir pakai sisir panas. Ya kan, orang-orang terdahulu ada yang dilempar ke api. Ya, kisah apa yang lubang itu dalam surah Jusamah, Ashabul Ukhdud, yang dilempar ke dalam api. Aisyah itu yang di kepalanya ditarik, ya, pakai besi panas, katanya makan. Walakinnakum lam tasbirun, tapi kalian ini tidak bersabar, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Ya pasti penyiksaan itu akan terjadi, kata Rasulullah, tapi kalian harus bersabar. Siapa orang paling banyak menyiksa sahabat? Ya Abu Jahal. Abu Jahal paling banyak menyiksa sahabat. Ada lagi orang-orang yang lain seperti Umayyah bin Khalaf, dari tuannya Bilal. Ada namanya Ubay bin Khalaf. Nanti yang kita sebutkan orang-orang yang sangat besar permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Ada Abdullah, ada anak-anak Rabi'ah, Utsbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan yang lainnya. Bagaimana Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah? Nanti ada kisah khusus, tapi kita nggak apa-apa, kita ulangi sedikit. Kita ini Mus'ab bin Umair dakwah di Madinah karena ketika itu di Madinah sudah ada 6 orang yang masuk Islam. Maka Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasulullah. Jadi ini safir, duta besar Islam pertama di Madinah. Dakwahnya di Madinah dengan kelembutan dia. Jadi Mus'ab bin Umair ini terkenal orang yang lembut, hatinya lembut, cerdas. Orang-orang diajak dialog, satu-satu diajak dialog. Kemudian orang Madinah karena hatinya lembut-lembut, ya, orang Madinah ini terkenal hatinya lembut-lembut. Akhirnya ada jamaah sekalian, satu persatu mereka masuk Islam. Ya, dan akhirnya ketika Mus'ab bin Umair setahun berdakwah di Madinah, hampir semua rumah di Madinah atau di akhir ketika itu hampir semuanya masuk Islam. Ya, karena keberhasilan dakwahnya Mus'ab bin Umair. Dibacakan Al-Quran. Dan orang Madinah ini karena mereka ini aslinya Yaman. Orang Madinah ini aslinya dari Yaman. Orang Yaman itu terkenal lembut-lembut. Makanya kata Rasulullah, al-hikmatu hikmatul Yamaniyah. Hikmah itu adalah hikmahnya Yaman. Artinya orang Yaman terkenal dari zaman Rasul, orangnya lembut. Makanya Islam di Yaman itu masuk Islam, Yaman masuk Islam di zaman Rasulullah SAW. Dan Yaman masuk Islam tanpa peperangan. Masuk Islam dengan damai di sana. Dan orang Madinah itu aslinya Yaman. Dan orang Yaman terkenal adalah orangnya dari zaman dulu adalah orangnya lembut-lembut. Tapi dengan kafir yang memusuh Islam mereka keras. Asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Apa nih? Ustaz mohon penjelasan sebelum ayat Islam. Sebelum ayat Islam, agama yang diridhoi apa? Agama yang disampaikan Rasulullah kepada orang-orang di Mekah, pada agama yang dikenal oleh orang Quraisy, apa namanya? Oh, maksudnya agama sebelum Islam. Ya, kalau bangsa Quraisy musyrik, ya, orang-orang Mekah, orang-orang Jazirah Arab kebanyakan agamanya musyrik. Musyrik itu apa? Musyrik itu kan mereka yakin kepada Allah, tapi mereka yakin juga kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Mereka yakin kepada Lata, Uzza, mereka yakin kepada berhala-berhala yang mereka sembah itu. Namanya musyrik. Yakin sama Allah, tapi yakin juga kepada ada kekuatan lain yang bisa memberikan mereka manfaat dan mudarat, yaitu berhala-berhala yang mereka sembah, seperti Lata, Uzza, ya, Habal, dan yang lainnya. Nah, agama-agama sebelum Islam, para nabi-nabi sebelum Rasulullah adalah agamanya Islam. Sama agamanya Islam juga. Agamanya Islam juga.
Tapi kemudian agama-agama para nabi ini diselewengkan oleh pengikutnya. Seperti agama Nabi Isa, sebenarnya agamanya Islam, tapi kemudian diselewengkan oleh pengikutnya, disebut diganti dengan agamanya Nasrani. Agama Yahudi itu awalnya yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Zulkifli, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, itu adalah agama Islam, tapi diselewengkan oleh pengikutnya setelah itu. Ya, mereka berubah agamanya, mereka menjadi agama ya. Bismillah, alhamdulillah. Bagaimana pendapat kita di Indonesia? Banyak organisasi Islam yang berbeda, yang berbeda cara mendakwahnya. Dakwah mereka berbeda, apalagi dengan kaum Yaman, Ba'alawi yang memuja makam kuburan para pendahulunya. Nah, jadi hadirnya mas sekalian, organisasi Islam ini ya tidak bisa kita satukan dalam satu pendapat, nggak bisa itu, Bapak Ibu sekalian. Semua itu ada pemikirannya, ya, semua itu ada pemikiran. Ya nggak bisa kita jadikan satu pendapat. NU punya cara sendiri, Muhammadiyah punya cara sendiri. Dakwah itu caranya mau bagaimana boleh. Yang nggak boleh kita rubah itu adalah akidahnya. Nggak boleh kita merubah akidah, kemudian kita nyembahnya bukan Allah, nggak boleh. Saya punya cara yang lain nih, kita sembahnya bukan sembah Allah, nggak boleh. Itu bukan cara, itu tujuan, itu asas akidah dalam Islam. Tapi caranya masing-masing. Ada orang dengan ceramah begini, boleh nggak? Bagus. Ada yang ketok-ketok rumah ngajakin orang, boleh nggak? Boleh juga. Ada yang dengan video YouTube, boleh nggak? Boleh. Ada yang lewat TikTok, ada, boleh. Itu cara doang. Jadi kita nggak mungkin mengumpulkan manusia dalam satu pendapat. Orang yang pengen mengumpulkan manusia dalam satu pendapat, hanya maaf sekalian, dia akan mental dari agama Islam yang mulia ini. Jadi perbedaan pendapat itu biasa. Jangan kita, sahabat Nabi berbeda pendapat. Sahabat Nabi berbeda pendapat. Abu Bakar sama Umar banyak perbedaan pendapat. Dalam kasus tawanan perang Badar, dalam kasus macam-macam, itu banyak berbeda pendapat. Tapi saling mencintai nggak Abu Bakar sama Umar? Abu Bakar mencintai Umar, Umar mencintai Abu Bakar. Jadi tidak mungkin kita mau mensatukan manusia dalam satu mazhab, itu nggak mungkin. Ya, pasti semua ada perbedaan pendapat selama bukan akidahnya, selama bukan keimanannya yang pengen dirubah, nggak masalah. Apalagi dengan ini hati-hati nih ya, siapa yang nulis ini? Apalagi dengan kaum Yaman Ba'alawi. Hadir jamaatan Islam masuk ke Indonesia ini melalui orang Yaman. Habaib itu ada yang baik, ada yang nggak baik. Kalau yang baik wajib dimuliakan, yang nggak baik yang nggak usah diikutin. Jangan ibu bapak karena ada satu video yang hasil video ini hasil editan, kemudian mengeneralisir semua. Oh, habaib jelek semua. Ini bahaya, Bu. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan ada kebencian kepada orang soleh, siapapun itu. Saya melihat di keluarga saya sendiri ada orang yang nggak senang sama orang soleh, anaknya jadi masalah. Anaknya nggak senang sama agama, jauh dari agama, suruh sholat susah, bohong banyak. Jadi hati-hati, Bu. Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan benci kepada orang soleh. Kalau pengen anak kita soleh, cintai orang soleh. Siapapun itu, mau kiai, mau ulama, mau habaib, cintai semua. Jangan ini zaman fitnah nih. Video sedikit, gotong di apa namanya itu? Di framing, diviralin. Oh ini lihat nih agama yang begini. Hati-hati. Yeah, hati-hati. Jangan sampai gara-gara begini iman kita tergadaikan. Saya tanya, kita ngelihat begitu tuh yang framing fitnah itu ada manfaatnya nggak? Nggak ada manfaatnya. Semua kiai ada yang baik, ada yang nggak baik, sama semua. Kiai ada yang baik, masya Allah, luar biasa orang soleh. Ada kiai juga punya pondok. Kita lihat di berita-berita, misalnya pelecehan seksual kepada muridnya. Apa kita mau katakan semua kiai begitu? Enggak, ada kiai baik, ada yang nggak baik. Habaib begitu juga.
enggak. Ada Habib yang baik, ada Habib yang tidak baik. Yang baik banyak. Saya ngaji kepada mereka yang baik-baik banyak. Luar biasa ilmunya, akhlaknya luar biasa. Tapi ada yang nggak baik, ada sama. Keturunan Nabi bukan Nabi. Kalau Nabi nggak pasti mulia, keturunannya belum tentu. Jadi kita ngelihatnya itu aja. Yang baik kita ikutin, yang nggak baik nggak usah diikutin, gitu aja. Selesai. Ya, jangan terframing karena 1-2 video kemudian kita membenci orang-orang soleh. Ya. Mereka banyak ahli ilmu. Islam di Indonesia ini bisa bercokol, Islam di Indonesia ini karena ada mereka. Dakwah mereka luar biasa dulu. Ya. Nah, cuman sekarang di framing, ya, dijelek-jelekan. Ya, karena memang ada perbuatan mereka 1-2 yang berlebihan, cerita-cerita khurafat yang adalah diceritakan. Ada yang begitu, ada. Untuk apa? Untuk mencari masa, ada begitu. Tapi bukan semua begitu. Banyak yang baik. Saya bergaul dengan mereka, saya berguru kepada mereka, saya ngaji kepada mereka yang baik-baik. Nah, jadi hati-hati ya. Jangan sampai ada kebencian dalam hati kita kepada orang-orang soleh. Akibatnya takutnya bukan kepada kita, akibatnya kepada anak-anak kita. Dan saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, ada orang yang benci dengan ulama. Gara-gara urusan politik nih, urusan 212 segala macam kemarin itu, benci sama ulama, benci Habib Rizik, benci ini, anaknya sekarang masalah. Saudara saya sendiri, keluarga saya sendiri, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Hati-hati. Takutnya anak kita jadi masalah, keturunan kita masalah. Karena apa? Benci sama ulama. Na'udzubillahi. Nah, kita tunjukkan sampai di sini ya. Ya. Zaman sekarang ini Pak Ustadz perlu lihat ya, kita sekarang ini diarahkan dalam beragama. Artinya kita beragama hanya untuk diri sendiri, tapi kita tidak dipakai dalam kehidupan. Misalnya kita untuk bekerja, itu nggak boleh agama dimasukkan ke dalam pekerjaan. Nah sekarang ini tendensinya ke arah sana Pak Ustadz. Nah ini mulai dijauhkan orang umat Islam, sampai istilahnya ada pondok pesantren akan diadakan pidato modernisasi antara keislaman. Banyak anak-anak yang tidak mengerti apa itu modernisasi, sehingga mereka itu hanya menganggap, oh kamu nanti diginiin, kamu diginiin. Nah bagaimana menghadapi hari ini Pak Ustadz? Kita dalam berkehidupan yang saat ini yang cukup untuk penerus kita ini cukup benar-benar Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, memang sekarang ini begitulah fitnah terjadi ya, dengan media sosial dan yang lainnya. Islam mulai dijauhkan dari kehidupan pribadi kita. Islam mulai dijauhkan dari kehidupan bermasyarakat kita. Seolah-olah kalau Islam tuh, Islam nggak boleh ngurusin bisnis, nggak boleh. Islam tuh cuma di masjid aja. Islam tuh cuma sholat doang. Islam tuh cuma baca Quran aja. Nggak boleh Islam kita terapkan di usaha, nggak boleh Islam kita terapkan di politik, nggak boleh Islam kita terapkan di segala bidang dalam kehidupan kita. Padahal hadisnya maka saya tanya, Rasulullah itu pedagang bukan? Rasulullah kan sebelum masuk menjadi Nabi sudah jadi pedagang. Para sahabat banyak pedagang nggak? Mereka terapkan Islam dalam kehidupan dagang mereka, maka dagang mereka menjadi berkah, itu mereka menjadi berkah. Dulu Khulafaur Rasyidin, para pemimpin, para khalifah, mereka tegakkan Islam tidak? Mereka tegakkan Islam. Nah, kemudian Islam menjadi mulia. Nah hari ini pengen dijauhkan itu, Islam pengen dijauhkan dari kehidupan pribadi kita. Nah, maka tugas kita hari ini ya minimal kita jaga anak keluarga kita dari pemahaman-pemahaman seperti ini. Ya, moderasi beragama segala macam itu cuma tameng aja. Intinya adalah untuk apa? Menjauhkan Islam dari kehidupan sosial masyarakat, ya, dari kehidupan sosial bermasyarakat. Seolah-olah kalau kita Islam tuh ya udah cukup, kita di masjid, sholat, zikir, wirid, dah cukup. Padahal Islam itu mencakup seluruh kehidupan kita. Jangankan urusan ekonomi, urusan politik, jangankan urusan itu Pak. Urusan masuk WC aja diatur oleh Islam, betul nggak? Masuk WC kaki kiri, ya, mohon maaf, buang air kecil jongkok, sampai bagaimana mohon maaf, adab dalam toilet itu, bagaimana pegang kemaluan, itu ada caranya. Nggak boleh pegang kemaluan tangan kanan, pegangnya tangan kiri. Diatur oleh Islam.
mengenai tidak atur Islam, urusan yang besar nggak diatur. Kamu urusan ekonomi, urusan politik, urusan semua urusan kehidupan umat manusia ini ada Islam yang mengatur. Nah, maka kita harus tanamkan kepada keluarga-keluarga kita, jangan sampai mereka terkena fitnah-fitnah yang tidak benar seperti itu. Jadi gitu Pak. Kita tutup ya. Nah. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1980, sekitar tahun 1980 sampai 1990, orang Nasrani mengadakan BIMRO, Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Pada waktu itu ada pertanyaan dari jemaah masjid ke Pak Basuki, Ustaz Basuki, bahwa ada bimbingan rohani di Pondok Kopi, Rumah Sakit Pondok Kopi. Jadi di sini Pak Ustaz Basuki menjawab bahwa akan diadakan tandingan BIMRO yang memberikan adalah ustaz-ustaz dari agama Islam. Tadi ustaz mengatakan akan memberikan ceramah. Orang Sunda, orang Padang itu udah banyak masuk Islam. Dipengaruhi oleh orang Kristen atau diberikan setiap bulan mie instan. Sekarang pertanyaan saya, kenapa MUI seluruh Sumatera Barat atau di Jawa Barat tidak ada mengadakan tandingan? Jadi maksud saya, jadi MUI itu mengadakan tandingan setiap bulan tapak beras 10 kilo untuk membersihkan orang-orang Islam yang ada di Jawa Barat. Demikian Ustaz, saya minta penyerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, cara kerja mereka juga, teman-teman Nasrani ini, bukan dengan cara yang vulgar ya. Dengan caranya adalah soft. Tadi mereka satu lembut, satu orang didekati, satu orang didekati. Tapi kalau mereka vulgar kan mereka pasti mendapatkan tantangan, ya kan? Pasti dapat tantangan. Tapi dengan cara yang lembut, ya. Mereka datang satu-satu, didekati, dikasih iming-iming dan yang lainnya, akhirnya mereka tertarik kepada agama mereka. Ya, apa namanya? Kalau masalah, jadi gini Pak, yang paling penting itu bukan masalah berat atau tidak. Yang paling penting itu adalah masalah iman. Mau diimingin dengan duit 1 triliun, kalau imannya kuat ya bakal berubah. Ya kalau kita bilang MUI kenapa nggak melakukan apapun, ada mungkin kitanya aja nggak tahu. Ya kitanya aja nggak tahu, mungkin mereka berdakwah. Ya kitanya mungkin tidak. Jadi kan begini Pak. Kalau dalam ilmu jurnalistik itu bad news is good news, ya kan? Kalau ada kiai ceramah, bagus nggak? Bagus, tapi untuk berita nggak bagus. Karena kenapa? Karena ini biasa namanya kiai ya ceramah. Untuk berita nggak bagus, tapi itu adalah nilainya bagus. Saya tanya, kalau kiai berantem bagus nggak? Nggak bagus, tapi untuk berita. Jadi kalau misalnya mohon maaf di FPI misalnya ada ceramah di sini misalnya gitu, bagus, tapi untuk berita nggak bagus, itu biasa aja. Tapi kalau FPI berantem sama kelompok ini di sini, jadi berita yang bagus itu. Ya jadi
Hadisnya maka mungkin mereka melakukan, tapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Nah, kalau masalah pembagian beras segala macam banyak, walaupun tidak atas nama MUI, tapi ulama ada orang-orang yang apa namanya bergerak dalam bidang itu. Misalnya Ustaz Lukman, ya Lukmanul Hakim yang dari Pontianak itu kan ada program pembagian beras kemana-mana, ke pesantren, ke tempat-tempat di mana ada. Itu sudah mulai dilakukan. Ya, mungkin ditanya. Yang paling penting kita hari ini adalah bagaimana keimanannya kita jaga. Mau dikasih 10 triliun juga kalau imannya kuat nggak akan goyah. Teman saya tadi diimingin duit 30 juta lunas, bahkan mau dikasih lagi duit. Tapi karena iman dia kuat nggak goyah. Coba yang lain, belum tentu, benar nggak? Tadi emang juga alhamdulillah sering ke masjid, hadir majlis taklim, jadi kuat. Nah, jadi yang penting sekarang adalah bagaimana kita menjaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita sekitar, masyarakat kita, sehingga mereka punya keimanan yang kuat, tidak tergoyahkan oleh apapun itu. Gitu Pak ya, insya Allah. Baik Bapak dan Bapak, waktu yang bersatu kita kami sampaikan bahwa infak yang masuk pagi hari ini jumlah Rp600.000. Alhamdulillah semoga infak kata Bapak Ibu sekalian mendapatkan balasan berlipat ganda